Halo Zisiers, di episode kali ini kita masih membahas satu tempat yang sering disebutkan dalam perjanjian lama, yakni Amon. Di manakah lokasinya dan seperti apa? Ayo ikuti terus fakta Alkitab. Amon dalam bahasa Ibrani disebut Amon yang berarti umat. Orang-orang Amon juga dikenal sebagai suku Amon, Bani Amon atau bangsa Amon. Suku Amon termasuk dari bagian kaum Semit yang bersaudara dekat dengan Israel. Meskipun demikian, mereka lebih sering dianggap sebagai musuh daripada sahabat. Sepanjang sejarah mula-mula Israel, Alkitab juga menjabarkan mengenai identitas suku Amon, siapa mereka, dari mana asal-usulnya, dan bagaimanakah nasib mereka. Sebelum kita bahas, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Asal-usul. Kitab Kejadian pasal 19 menuliskan bahwa Amon dan Moab adalah keturunan dari Lot, keponakan Abraham. Setelah Abraham dan Lot berpisah, Kejadian 13, Lot berdiam di kota Sodom. Saat Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Lot serta kedua putrinya melarikan diri ke daerah perbukitan pada ujung selatan Laut Mati. Mungkin karena berpikir mereka benar-benar orang terakhir di bumi, maka para putri Lot membuat ayahnya mabuk dan berhubungan intim dengannya supaya dapat menyambung keturunan. Kejadian 19 ayat 30-38. Putri yang sulung melahirkan putra yang bernama Moab, dan putri yang bungsu melahirkan Ben-Ami yang merupakan bapa Bani Amon. Karakteristik bangsa Amon. Bangsa Amon adalah pemuja berhala yang menyembah dewa Milkom atau Molok sebagai allah mereka. Allah melarang umat Israel kawin dengan kaum atau bangsa penyembah berhala sebab pernikahan mereka dapat membawa umat Israel kepada penyembahan berhala. Namun Salomo melanggar perintah ini dan menikahi Naamah orang Amon, 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Begitu pula dengan banyak wanita kaum berhala lainnya, dan akibatnya Salomo terjerat ke dalam pemujaan berhala. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Molok merupakan dewa api yang bermuka lembu, patungnya mempunyai tangan yang terulur untuk menerima bayi yang dikorbankan padanya. Tak berbeda dengan dewa yang mereka sembah, suku Amon juga keji. Ketika Nahas orang Amon ditanya tentang syarat untuk berdamai, 1 Samuel 11 ayat 2, kondisi yang ia tetapkan adalah mencungkil mata kanan setiap pria Israel. Amos 1 ayat 13 berkata bahwa Bani Amon membelah perut wanita hamil di daerah yang mereka taklukkan. Hubungan Amon dengan bangsa Israel. Dalam Alkitab dicatat pertikaian terus-menerus antara Bani Amon dan Israel. Pada zaman Musa, lembah subur di sungai Yordan didiami oleh suku Amori, Amon, dan Moab. Ketika Israel meninggalkan Mesir, bangsa Amon menolak membantu mereka, dan Allah menghukum mereka atas kesalahan itu. Ulangan 23 ayat 3-4. Akan tetapi, di kemudian hari, ketika Israel memasuki tanah perjanjian, Allah memerintahkan pada mereka agar jangan memerangi bangsa Amon. Ulangan 2 ayat 18-19. Dalam kitab Hakim-Hakim, Bani Amon bekerja sama dengan Eglon, Raja Moab, melawan bangsa Israel. Serangan-serangan Bani Amon terhadap orang-orang Israel yang tinggal di sebelah timur sungai Yordan menjadi alasan pemersatu suku-suku di bawah Saul. Di bawah pimpinan Raja Saul, Israel menaklukkan bangsa Amon dan menguasai mereka. Daud melanjutkan kedaulatan Israel atas Amon dan menumbangkan ibu kotanya pada masa pemerintahannya. 2 Samuel 10 ayat 1-19. Setelah perpecahan antara Israel dan Yehuda, bangsa Amon mulai bersekutu dengan musuh Israel. Amon berhasil merebut sedikit kedaulatan pada abad ke-7 sebelum Masehi sampai Nebukadnezar menaklukkan mereka kembali 1 abad kemudian. Menurut 1 Raja-Raja 14 ayat 21-31 dan 2 Tawarik 12 ayat 13, Naamah orang Amon adalah satu-satunya istri Salomo yang ditulis namanya di Alkitab dan yang melahirkan penerus tahta Salomo, Raja Rehabeam. Naamah juga yang kemudian mencondongkan hati Salomo menyembah Molok, dewa sesembahan orang Amon. 1 Raja-Raja 11 ayat 1, 5, 7, dan 33. Pada zaman perjanjian baru, orang-orang Yahudi mendiami daerah Amon dan tempat itu dikenal sebagai Perea. Ekonomi. Sebagaimana kerajaan Moab, kerajaan Amon mempunyai sumber alam batu pasir dan batu kapur. Sektor agraria juga berkembang dan mempunyai tempat vital sepanjang King's Highway, jalan raya raja, yang menghubungkan Mesir dengan Mesopotamia, Syria, dan Asia Kecil. Sebagaimana Bani Edom dan Moab, perdagangan sepanjang jalur ini memberi pendapatan besar bagi Bani Amon. Sekitar 950 sebelum Masehi, Amon menunjukkan peningkatan kemakmuran dalam bidang agraria dan perdagangan, serta mampu membuat kota-kota benteng. Ibu kotanya sekarang menjadi Citadel Aman. Catatan sejarah. Orang Amon hidup terus sampai pada abad kedua sebelum Masehi.
Kuburan-kuburan penting, materai, dan patung-patung bertulis dari abad 17 dan 16 sebelum Masehi mengingatkan kepada gairah hidup dan kebesaran politik bangsa Amon. Catatan terakhir tentang Bani Amon ditemukan dalam tulisan seorang apolog Kristen bernama Justinus Martyr pada abad kedua Masehi. Dalam naskah dialog with Trypho 119, di mana disebutkan jumlah Bani Amon masih banyak dan berkumpul di sebelah selatan Palestina. Letak geografis. Bangsa Amon menempati wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, Gilead, dan Laut Mati yang sekarang ini termasuk wilayah negara Yordania. Kota utamanya adalah Raba atau Rabat Amon yang sekarang menjadi lokasi kota Aman, ibu kota Yordania. Arkeologi modern menunjukkan bahwa orang Amon seperti halnya orang lain mengelilingi daerah mereka dengan benteng-benteng kecil. Bilangan 21 ayat 24. Pada zaman Hakim-Hakim, kota Raba memiliki sarkofagus besi, ranjang dari besi, kepunyaan Og, Raja Basan. Ulangan 3 ayat 11. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian Fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video Fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless!